warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Sebelumnya, let me introduce myself. My name is Fevrica Azalia Zulfa, and I'm from UIN Imam Padang. You can call me Miss Ica or Miss Fevrica. It's up to you. Student, gimana kabarnya pagi ini? Kalau yang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang sehat harus semangat belajarnya, oke? Nah, hari ini kita bakalan belajar expressing intention. Sebelumnya, Miss minta maaf, mungkin Miss akan memanggil kalian dengan sebutan teman-teman supaya lebih dekat. Nah, pertama Miss mau tanya, teman-teman pernah dengar nggak kalimat intention ini apa? Atau mungkin bagi teman-teman yang sering dengar lagu, mungkin pernah dengar kalimat intention ini dari lagunya Justin Bieber. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa artinya intention itu? Sebelumnya, ayo kita saksikan dulu video yang berikut ini. Hello, Rizky. Are you free for today? Hello, Sinta. I am planning to go to the mall this afternoon. What's up? Oh, I intended to visit your house to do homework together. I'm not going to do my homework on Saturday. It's my leisure day. That's understandable. May I go to the mall with you? Of course. I would like you to help me choose a new pair of sneakers. Oh, I would love to do that. What time are we going to the mall? I will leave my house exactly at 2 p.m. See you there at 2:15 then. Great. See you there. Hello, Sinta. I have bad news. Oh no, what happened, Rizky? The mall is closed due to COVID-19. I haven't watched the news in a while. I didn't know they quarantined the city. Oh, I totally forgot about that too. Well, I guess the plan is cancelled. Yeah, good thing I haven't left my house yet. So you have to wear the same old sneakers for a while then? Yeah, about that. I'm thinking of buying from online shops. Oh, send me the link. I want to help you choose the best sneakers. Thank you, Sinta. I will text you the link. You're welcome, Ki. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, apa sih yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Nah, sebelumnya Miss akan kasih tahu intention itu adalah something that you want to do or plan to do. Jadi apa yang kalian ingin lakukan atau kalian rencanakan, sesuatu yang ingin kalian lakukan atau ingin kalian rencanakan. Nah, Miss di sini punya PowerPoint, tapi berhubung dengan fokusnya rusak, jadi kita akan tampilkan PowerPoint-nya di layar aja. What are we going to learn? Menurut Cambridge Dictionary, intention itu artinya something that you want to do or plan to do, yang berarti sesuatu yang pengen kamu lakukan atau kamu rencanakan. Nah, karena ini berhubungan dengan masa depan atau hal yang belum terjadi, maka intention ini kita menggunakan future tense. Selanjutnya di sini ada tentang asking intention, yang mana artinya meminta rencana atau bertanya tentang rencana. Nah, di sini ada pertama, what are you going to do? Any plan for the weekend? What will you do? And so on. Selanjutnya ada expressing intention. Nah, di sini ada kalimatnya seperti we would like to bla bla bla. He will bla bla bla. She would rather bla bla bla. Nah, di sini maksudnya adalah kita mengungkapkan rencana yang akan kita lakukan. Seperti contohnya yang tadi, we would like to, artinya kami akan melakukan bla bla bla. Misalnya kita akan pergi ke bukit. Nah, we would like to go to the mountain. Nah, begitu contohnya. Lalu selanjutnya, nah di sini kita akan membahas tentang pattern atau pola dari intention ini, pola kalimatnya. Yang pertama, would like to. Di sini pola yang digunakan adalah subject ditambah would like to ditambah verb one. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah
Yang positifnya, contohnya, my uncle would like to stay in Jakarta next month. Nah, di sini artinya paman saya akan tinggal di Jakarta pada bulan depan. Nah, di sini si pamannya ini masih berencana untuk tinggal, would like to. Nah, kalimat negatifnya yaitu my uncle would not like to stay in Jakarta next month. Ditambah would like, ditambah di sini kita tambah not karena itu adalah kalimat negatif, would not like. Lalu kalimat afirmatif atau kalimat pertanyaannya yaitu would my uncle like to stay in Jakarta next month. Nah, would-nya kita pindahkan ke depan karena adalah kalimat afirmatif atau pertanyaan. Lalu ada tentang be going to. Patternnya yaitu subject ditambah be atau is MR ditambah going to ditambah verb 1. Nah, teman-teman di sini masih ingat nggak sih to be itu apa? Nah, kalau teman-teman lupa akan Miss buatkan. Kita masih membicarakan tentang be going to. Di dalam pattern be going to ini kan ada yang namanya to be. Nah, untuk teman-teman kembali mengingat, to be itu ada 3 yaitu am, are, is. Untuk am digunakan untuk I, misalnya I am going to, I am eating bla bla bla. Nah, kalau yang are yaitu digunakan untuk you, we, they. Misalnya you are beautiful or we are going to bla bla bla. Nah, untuk is digunakan untuk kalimat kata ganti ketiga seperti she, he, it. She is beautiful, she is so smart, something like that. Okay? Kita lanjut, yaitu pola atau pattern dari be going to itu subject ditambah to be ditambah going to ditambah verb 1. Nah, untuk contohnya yang positif yaitu ada Sarah is going to visit Solo next week. Sarah is going to visit Solo next week. Sarah berencana untuk pergi ke Solo minggu depan. Nah, untuk kalimat negatifnya ada Sarah is not going to visit Solo next month. Ditambah not aja, is not going, oke? Okay? Lalu kalimat afirmatifnya di sini ada is Sarah going to visit Solo next week? Di to be-nya kita pindahkan ke depan. Jadi is Sarah going to visit Solo next week? Lalu yang ketiga ada pattern untuk kata will. Di sini subjeknya polanya termasuk mudah yaitu subjek ditambah will ditambah verb 1. Nah, untuk mengingat kembali subjek ditambah will tambah verb 1, kita tinggal melihat contohnya yaitu kalimat positifnya I will clean the room now. I will clean the room now. Nah, untuk kalimat negatifnya I will not clean the room now. I will not clean the room now, tinggal ditambah not di sesudah kata will. Lalu yang kalimat afirmatifnya will I clean the room now, will-nya di depan, berbeda dengan yang tadi yang to be-nya di depan. Kalau ini karena tidak memakai to be, will-nya lah yang di depan. Lalu yang terakhir summary atau rangkuman. Nah, di sini tadi pelajaran kita itu kan tentang intention, ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama dengan kata be going to. Nah, di sini be going to itu we use going to in construction when we have the intention to do something before we speak. Nah, sedangkan untuk would like to is used to tell our dreams or intention, lebih ke keinginan kita. Nah, kalau will is used to express a spontaneous intention made at the moment of speaking. Nah, kalau will ini lebih ke spontan, seperti misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul dan teman kita bilang I will eat spaghetti for my lunch. Nah, dia spontan mengatakan spaghetti mungkin karena dia pengen spaghetti pada siang itu. Nah, untuk would like to lebih ke mimpi atau keinginannya. Misalnya I would like to go to Jerman. Nah, itu adalah impian saya, I would like to go to Jerman. Nah, kalau be going to ini construction when we have the intention to do something before we speak. Ini sebelum kita berbicara kita sudah punya niatnya begitu.
Setelah penjelasan dari Miss tadi, teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih ragu, boleh bertanya kepada Miss ya. Nah, setelah kita membahas semua tentang intention tadi, kita akan melakukan latihan, oke? Latihannya nggak banyak kok, cuma beberapa latihan dan pengerjaannya pun mudah. Di sini Miss cuma ingin kalian mengerjakan beberapa latihan yang tadinya sudah kita pelajari. Jadi bakalan sangat mudah buat teman-teman buat ngerjainnya ya. Setelah teman-teman selesai mengerjakan latihannya, boleh dikumpul, nanti Miss akan bagikan kembali. Jadi kalian bisa membandingkan jawaban kalian dengan temannya. Tapi bukan diganti ya jawabannya. Di sini kita cuma untuk memeriksa bahwa oh punya kita masih ada yang salah, punya teman kita ada yang bagus gitu. Oke, sekian pengajaran Miss tentang intention. Miss minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pengajarannya kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga ilmu yang Miss berikan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Sekian aja dari Miss. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.